JDT Kritik FAM masih berjalan. Selamat datang di Timnas Juara. Sebelum lanjut ke berita utama, jangan lupa share dan subscribe agar tidak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola Asia Tenggara dan Timnas. Tulis juga komen dan saran materi berita yang ingin kalian bahas selanjutnya. Kontroversi besar kembali mengguncang sepak bola Malaysia. Kali ini bukan datang dari luar, melainkan dari klub paling dominan di negeri jiran, Johor Darul Takzim atau JDT, yang secara terbuka melayangkan komplain keras kepada Football Association of Malaysia (FAM). JDT, klub yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung Harimau Malaya, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia setelah sanksi FIFA resmi dijatuhkan kepada FAM dan sejumlah pemain naturalisasi. Sanksi ini tidak hanya memukul federasi, tetapi juga berdampak langsung pada klub-klub, terutama JDT, yang kehilangan pemain penting akibat hukuman larangan bermain. Dalam laporan sejumlah media Malaysia, pihak JDT menilai bahwa kesalahan administratif dan kelalaian dokumen yang dilakukan FAM telah menyeret pemain dan klub ke dalam masalah serius di level internasional. JDT merasa mereka menjadi korban dari keputusan yang tidak mereka buat, namun harus menanggung akibatnya. Pihak manajemen JDT menyebut bahwa para pemain yang kini dijatuhi sanksi oleh FIFA telah melalui proses yang dijamin oleh federasi, sehingga klub berasumsi bahwa semua dokumen sudah sah dan sesuai regulasi. Namun kenyataannya, FIFA menilai ada pelanggaran serius terkait keabsahan dokumen yang berujung pada denda besar dan skorsing pemain. Inilah yang memicu kemarahan JDT. Mereka mempertanyakan tanggung jawab FAM yang dianggap lalai, tidak transparan, dan tidak profesional dalam mengelola proses naturalisasi pemain. Dalam pernyataannya, JDT menyebut bahwa federasi seharusnya menjadi pelindung klub dan pemain, bukan justru menjadi sumber masalah. Situasi semakin memanas ketika Tunku Ismail Sultan Ibrahim, pemilik JDT, ikut bersuara. Ia menegaskan bahwa kasus ini mencoreng reputasi sepak bola Malaysia di mata dunia. Tunku Ismail secara terbuka mengkritik cara FAM menangani administrasi pemain dan mempertanyakan mengapa kesalahan fatal seperti ini bisa terjadi di level federasi nasional. Menurut Tunku Ismail, pemain tidak seharusnya dihukum atas kesalahan sistem. Ia menyebut bahwa federasi telah gagal menjalankan peran dasarnya dan kini klub serta pemain harus menanggung konsekuensi yang sangat berat, termasuk larangan bermain dan kerugian karir. Lebih jauh, JDT menilai bahwa hukuman FIFA ini menjadi bukti bahwa tata kelola sepak bola Malaysia sedang bermasalah. Mereka menuntut evaluasi total terhadap FAM, termasuk perombakan sistem administrasi dan manajemen federasi, agar kejadian serupa tidak terulang. Media Malaysia juga menyoroti adanya ketegangan terbuka antara JDT dan FAM, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. JDT yang selama ini dikenal mendukung penuh program Timnas Nasional, kini justru berada di posisi berseberangan dengan federasi. Hubungan yang sebelumnya harmonis berubah menjadi penuh kritik dan tekanan. Di sisi lain, publik sepak bola Malaysia terbelah. Sebagian mendukung sikap keras JDT, menilai bahwa klub tersebut berani menyuarakan kebenaran. Namun sebagian lainnya menilai konflik ini justru memperlihatkan retaknya fondasi sepak bola Malaysia, di mana klub dan federasi tidak lagi sejalan. Kasus ini juga menjadi perhatian negara-negara Asia Tenggara lainnya. Beberapa pengamat menyebut bahwa skandal ini bisa menjadi peringatan keras bagi federasi lain agar tidak bermain-main dengan regulasi FIFA, terutama dalam urusan naturalisasi pemain. FAM sendiri menyatakan akan mengajukan banding dan berupaya memperbaiki keadaan. Namun hingga kini, tekanan dari JDT belum reda. Klub asal Johor itu menegaskan bahwa mereka akan terus menuntut kejelasan, akuntabilitas, dan reformasi nyata dari federasi. JDT menilai bahwa tanpa perubahan serius, sepak bola Malaysia akan terus tertinggal dan kehilangan kepercayaan baik dari pemain, klub, maupun publik internasional. Mereka mengingatkan bahwa prestasi tidak bisa dibangun di atas sistem yang rapuh dan tidak transparan. Konflik JDT dan FAM ini diprediksi belum akan berakhir dalam waktu dekat. Selama sanksi FIFA masih berlaku dan tanggung jawab belum sepenuhnya jelas, polemik ini akan terus menjadi sorotan utama sepak bola Asia Tenggara. Pertanyaannya sekarang, apakah FAM mampu memperbaiki kesalahan dan memulihkan kepercayaan klub-klub besar seperti JDT? Atau justru konflik ini akan semakin memperlebar jurang antara federasi dan kekuatan utama sepak bola Malaysia? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Sekali lagi, jangan lupa share dan subscribe Timnas Juara agar tidak ketinggalan update berita panas lainnya. Tulis juga komen dan saran materi berita yang ingin kalian bahas selanjutnya.